Hikmah, 21 tahun, mahasiswi sastra Inggris, Kalimantan Timur. Halo sahabat Bepom semuanya, pagi ini kita mau bahas tentang tips kosmetik aman di tengah pandemi. Tunggu sebentar ya, kita sedang menginvite Kak Cahaya Nur Hikmah untuk bisa bergabung bersama kita. Sahabat Bepom, di sini ada yang pakai kosmetik, mungkin selama ini berpikir, oh kosmetik kan hanya untuk perempuan gitu, laki-laki, anak-anak tidak pernah pakai kosmetik. Nah, benar atau tidak, kita akan bahas pagi ini bersama narasumber kita dari kantor Badan POM di Kota Balikpapan, Ibu Dr. Anda Sumiati Haslinda Apoteker, dan yang nggak kalah lagi ada narasumber kita dari Putri Indonesia Kalimantan Timur 2018, Mbak Cahaya Nur Hikmah. Nah, kita tunggu sebentar ya untuk Mbak Cahayanya bergabung bersama kita. Untuk para sahabat Bepom yang juga sudah hadir menonton live IG kita, bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti akan kita coba tanyakan ke narasumber kita yang akan bergabung dengan kita di pagi ini terkait dengan kosmetik. Mungkin ada yang suka belanja online kosmetik, ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nah, sambil menunggu, kita mau bahas dulu. Jadi ini kita punya program live Instagram yang namanya Dasar. Nah, tapi Salome Omnya kita ini bukan Salome jajanan, tapi panjangan dari santai ngobrol rame-rame bersama Bepom. Nah, namanya ngobrol, pasti kita mendatangkan narasumber-narasumber. Sahabat Bepom, bisa kalau kayak gini, namanya koneksi internet tuh sangat Halo Mbak. Halo Mbak Cahaya. Hai. Sorry ya, tadi internetnya agak bermasalah. Iya, makanya tadi agak Mbak. Iya. Kita buka dulu ya caranya yang baik-baik ya. Iya, nggak apa-apa Mbak. Oke. Halo sahabat Bepom semuanya, selamat berjumpa kembali di program kita yang bernama Salome Om. Jadi kita ini punya program live Instagram yang namanya Salome Om. Tapi Salomenya bukan Salome makanan nih, tapi santai ngobrol rame-rame bersama Bepom. Nah, di episode Salome Om kali ini kita akan membahas tentang tips memilih kosmetik aman di tengah pandemi COVID. Biasanya nih, kalau lagi pandemi gini, malah lebih seringnya belanja online, betul ya Mbak Hikmah ya? Betul, banyak yang promosi. Betul sekali. Di Instagram, di Facebook, di e-commerce tuh banyak yang jual-jual kosmetik. Nah, seperti apa cara memilih kosmetik yang aman? Kita akan bahas bersama dengan narasumber kita dari Badan POM di Kota Balikpapan, yaitu Kepala Lokapom di Kota Balikpapan, Ibu Dr. Anda Sumiati Haslinda Apoteker. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Cahaya. Apa kabar? Baik. Pagi Ibu. Pagi. Kemudian juga ada narasumber kita, yaitu Putri Indonesia Kalimantan Timur 2018, Mbak Cahaya Nur Hikmah. Selamat pagi ya, Mbak ya. Pagi. Halo semuanya. Ya, kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Kita mau bertanya ke Bu Linda nih. Bener nggak sih Bu, kalau yang disebut kosmetik itu hanya untuk perempuan saja? Kosmetik itu hanya make up saja, hanya skincare saja, atau seperti apa sih sebenarnya kosmetik itu? Baik. Selamat pagi, sahabat Bepom. Selamat pagi, Mbak Cahaya. Terima kasih sudah join bersama kami di live IG Lokapom di Kota Balikpapan. Kalau kita berbicara kosmetik ini tentu sangat menarik sekali ya, Mbak ya. Apalagi karena kita mengetahui bahwa kosmetik itu bukan hanya untuk kaum wanita, tetapi mulai dari bayi sampai kita tua pun juga kita tetap memakai kosmetik. Kalau perkataan orang bahwa kosmetik itu hanya untuk kaum perempuan, tentu itu tidak betul ya, karena laki-laki pun juga memakai kosmetik. Jadi mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, kosmetik itu tidak lepas dari pemakaian kita. Bangun pagi kan tentunya kita mandi nih, pakai sabun. Nah, sabun itu juga termasuk kosmetik. Pakai pasta gigi itu juga termasuk kosmetik. Mungkin saya akan merefresh kembali bahwa pengertian dari kosmetik itu sendiri adalah
suatu bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh dari kita, misalnya pada kulit, pada rambut, pada kuku, pada organ genital bagian luar, ataupun pada gigi, atau juga pada membran mukosa mulut. Sering kita memakai misalnya hand body lotion, kemudian sampo, cat kuku, cairan pembersih kewanitaan, juga ada mouthwash, dan juga ada beberapa sediaan kosmetik yang tujuannya adalah, sebenarnya kosmetik itu tujuannya untuk membersihkan, seperti memakai sampo, sabun, kemudian pasta gigi, kemudian untuk mewangikan. Kayaknya kurang percaya diri nih kalau kita keluar rumah nih nggak pakai parfum gitu. Biasanya ibu-ibu, cewek-cewek gitu, bukan cuma ibu-ibu ya, bapak-bapak pun juga wanginya semerbak kalau keluar rumah gitu. Jadi selain itu, fungsi kosmetik sendiri adalah untuk mengubah penampilan, misalnya dengan make up, ada untuk mengubah penampilan, ataupun yang tadinya mungkin hidung kita pesek bisa disamar-samarin ya Mbak, jadi kelihatan mancung gitu ya. Iya. Iya, dipakai contouring biar kelihatan tirus dan lain sebagainya. Itu adalah mengubah penampilan, Mbak. Kemudian memperbaiki bau badan, fungsinya misalnya memakai deodoran, kemudian juga melindungi atau memelihara tubuh kita dengan memakai produk skincare, memakai misalnya bangun kita pakai pelembab atau sunblock. Apalagi di rumah ya, di masa pandemi stay at home ini, jangan sampai nggak pakai kosmetik juga, tetap pakai lah ya, walaupun kita nggak keluar rumah. Apalagi ibu-ibu yang di dapur terus kerjanya. Iya, tetap pakai pelembab, tetap pakai skincare itu. Jadi kosmetik ini sangat makanya dijual banyak secara masif, karena kita tahu kosmetik ini merupakan kebutuhan dasar ya. Jadinya pada ibu-ibu, kalau nggak pakai lipstik, rasanya nggak percaya diri nih kita keluar rumah, gitu ya Mbak. Oke, itu mungkin Mbak Ida, silakan. Untuk Mbak Cahaya nih, menurut Mbak Cahaya nih, kapan sih kita perlu memakai kosmetik ini untuk make up dan skincare terutama ya? Jadi untuk make up dan skincare, mulai kapan sih sebenarnya kita untuk memakai kosmetik? Apakah SMA, usia SMA, atau nanti aja deh pas sudah kerja gitu, seperti apa? Oke, makasih Mbak Moderator. Jadi teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu, bahwasanya kosmetik cuma make up, tapi kosmetik luas ya. Jadi kalau udah apa yang kita pakai, kita baru bangun tidur, kita baru sabun, pasta jam, itu adalah kosmetik. Jadi menurut aku, kosmetik berarti yang luas seperti itu. Udah pakai sejak bayi 0 tahun baru lahir, kita juga dimandikan bayi, otomatis kita udah pakai kosmetik. Nah, cuman yang berbeda, nah jadi ada kosmetik care untuk kulit, memang kosmetik lebih cantik seperti alat-alat makeup. Kosmetik yang aman itu menurut Mbak Cahaya seperti apa ya Mbak ya? Kalau misalnya beberapa memang kayak kosmetik yang aman ya, pasti yang berbepom ya, udah karena kalau ada pengecekan kenapa kita kalau misalnya teman-teman juga kenapa kosmetik harus lihat belakang tersembunyi di bagian pomnya ya, karena badan pom ini yang sudah mengecek kadar-kadar yang kosmetik tersebut. Jadi sih sebenarnya kita juga bisa melihat, kita tahu kebutuhan kulit. Sesuaikan kembali ya dengan kulitnya ya. Iya. Kalau dari Bepom sendiri Bu, menurut Ibu kosmetik yang aman itu seperti apa ya Bu? Baik Mbak Indah, kalau kita lihat bahwa kosmetik yang aman itu seperti apa sih? Apa kita sering bertanya ya, mungkin kalau saya membeli produk kosmetik ini, misalnya ada penawaran nih di online, terus kemudian
kosmetiknya dalam 5 hari bisa memutihkan wajah saya yang tadinya hitam terus tiba-tiba jadi putih kinclong gitu. Itu tentunya setiap wanita pun tertarik gitu, ingin memakai produk tersebut, ingin kelihatan putih. Iya, setiap namanya kodrat ya, wanita itu pengennya cantik, pengen dilihat kelihatan bagus, dipuji dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan bahwa kosmetik yang aman itu seperti apa sih? Ya, itu sering, apakah kosmetik yang saya beli ini aman saya konsumsi atau saya pakai setiap hari gitu. Jadi kosmetik itu sebenarnya ketika didaftarkan di Badan POM itu sudah melewati suatu kajian dari segi keamanan, mutu dan keamanannya yang sesuai dengan yang terdapat di dalam Pustaka Kodeks Kosmetik Indonesia serta standar yang lainnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah diatur di dalam mengenai yang bebas kita lihat dijual di pasaran itu sebenarnya dia mempunyai izin edar yang namanya notifikasi gitu, notifikasi kosmetik. Yang dari segi keamanannya kita sudah uji melalui laboratorium uji dan keamanannya sehingga bisa bermanfaat, tidak menimbulkan gangguan penyakit, misalnya menimbulkan karsinogenik. Jadi kita jangan terpengaruh oleh pemakaian kosmetik yang tiba-tiba dalam 1 minggu mukanya jadi glowing ya Mbak. Sekarang itu kan istilahnya glowing tuh. Padahal kita ini kan orang Indonesia. Iya, kalau pakai produk misalnya krim A, krim B, terus kemudian sudah itu selfie-selfiean ya Mbak, terus waduh mukanya kelihatannya glowing, cantik gitu. Padahal kita di Indonesia kan sudah ada ras kulitnya ya, sawo matang gitu. Adapun juga orang yang mempunyai kulit yang sudah putih sebenarnya itu memang bawaan dari alamnya. Kita tidak mungkin bisa mengubah yang tadinya hitam menjadi putih. Takutnya nanti kayak Maya jadinya ya. Dengan memakai krim pemutih gitu ya Mbak. Iya, jadi selain itu kita perlu ingat juga bahwa kosmetik itu bukan untuk mengobati, tetapi hanya seperti tadi fungsinya membersihkan, kemudian memperbaiki penampilan, kemudian merawat. Kalau dia sudah mengobati, berarti dia termasuk golongan obat. Jadi dia perlu pendampingan khusus dari dokter kecantikan ataupun dokter lainnya, dokter kulit yang memang pakar di bidang tersebut. Jadi jangan sampai kita terpengaruh iklan online yang kita lihat gitu. Jadi banyak sih kalau memang kosmetik itu ingin didaftarkan di Badan POM, ketika dia memasukkan bahan berbahaya dalam kosmetik itu pasti dia tidak lolos dalam screening awal untuk pendaftaran. Jadi ketika dia sudah mempunyai Badan POM-nya, berarti kita sudah bisa wah ini sudah aman nih, sudah dijamin bahwa tidak terdapat zat-zat berbahaya di dalam kosmetik tersebut. Begitu mungkin Mbak Indah ya. Dan tadi sudah disebutkan kosmetik yang aman itu harus yang ber-BPOM atau yang memiliki izin edar dari BPOM. Sebenarnya izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM untuk kosmetik ini yang seperti apa ya Bu ya? Baik, jadi kalau kita ingin melihat bahwa bagaimana sih kosmetik itu terdaftar atau tidak, silakan lihat sebelum membeli, silakan lihat di produknya ada tidak nomor notifikasi. Jadi nomor izin edarnya namanya notifikasi. Notifikasi itu kita lihat berdasarkan daerah pembuat kosmetik. Jadi dari luar pun bisa masuk ke dalam negeri, tapi dalam negeri didaftarkan dulu. Untuk izin edar kosmetik itu sendiri kita dapat lihat bahwa dia mempunyai 2 angka di depan, NA, BPOM, kemudian 11 digit angka di belakang. Notifikasi itu yaitu untuk NA kosmetiknya dibuat di Asia. Kalau NB dengan 11 digit angka di kosmetiknya dibuat di Australia. Kalau NC kosmetiknya dibuat di Eropa. Kalau ND kosmetiknya dibuat di Afrika. Kalau NE kosmetiknya dibuat dari Amerika. Jadi karena kita harmonisasi ASEAN, semua kosmetik bisa masuk ke dalam negeri juga.
tetapi harus didaftarkan dulu. Kita lihat dulu nih, diuji dulu nih, cocok nggak dengan muka orang Indonesia atau seperti apa. Jadi untuk mengecek izin edar daripada kosmetik tersebut, kita dapat melihat kita download di Play Store, di App Store, ataupun di aplikasi cek BPOM. Kita masukkan aja tuh kode BPOM-nya, kemudian kita cek dia akan terdaftar atau tidak. Tetapi ada juga tuh Mbak yang abal-abal gitu, pakai BPOM-BPOM-an tapi asli tapi palsu. Iya, gitu. Jadi kalau kita lihat ada BPOM-nya, saya bisa jual nih, saya bisa beli. Tapi setelah dicek BPOM, ternyata dia tidak terdaftar gitu. Jadi bagaimana kita melihat kosmetik itu aman atau tidak? Silakan cek di nomor registrasinya, dicek BPOM. Itu mungkin ya Mbak Indah, silakan. Berarti kalau produknya nggak punya nomor izin edar itu produknya ilegal ya Bu ya. Dan tidak aman gitulah. Iya, kalau produknya tidak terdaftar di Badan POM berarti itu ilegal gitu. Saya Jadi sebagai ya Mbak. boleh ya model ini? Iya, Bu, kalau misalnya sama N ya kalau nggak salah Bu. Nah itu kalau misalnya itu di awalnya berarti nomor POM-nya udah pasti salah. Awalnya bukan gitu Bu. Kalau kita lihat dari awal izin edar dari Badan POM itu harusnya NA, NB, NC, ND, dan NE. Kalau awalnya sudah salah, berarti itu aspal, asli tapi palsu. Kalau CD itu dulu ada istilah CD, CL, tapi itu sudah nggak ada lagi gitu. Berarti kalau dia masih ada, berarti itu produk lama dan itu kita sudah anggap tidak terdaftar di Badan POM. Jadi kalau kita lihat ya cara awal untuk mengeceknya ya harus lihat BPOM-nya dulu ya, itu yang pertama karena itulah yang menjamin bahwa kosmetik yang kita pakai itu benar-benar aman dan tidak jangan asal pakai aja gitu. Misalnya nih kita membeli secara online, di online itu kan kadang-kadang kita nggak bisa tuh ngelihat dia terregistrasi atau enggak sih, ada BPOM-nya atau enggak. Ternyata kita kan bisa ngecek pembeli itu adalah raja sih sebenarnya. Jadi kita harus chatting ke orangnya, dia udah punya BPOM enggak? Udah Mbak, mana nih BPOM-nya? Udah dikasihkan WA-nya di nomor gitu. Ya udah dicek BPOM aja gitu. Kalau nggak ada ya nggak usah beli. Karena kalau kita beli berarti kan kita termasuk orang yang memakai nih yang tanpa izin edar gitu. Iya, malah bahaya buat kulit ya Bu. Mbak Cahaya ada pengalaman atau pendapat nih soal kosmetik yang ilegal? Mungkin pernah menemukan di e-commerce atau Instagram atau Facebook yang jual kosmetik ilegal atau seperti apa gitu? Kalau misalnya alhamdulillah sih sampai sekarang alhamdulillah yang dipakai ya alhamdulillah legal-legal aja ya. Tapi ada pengalaman dulu pas masih kan itu kalau misalnya ini kita tuh wah, jadi dulu pada saat ada produk katanya kan itu habis panas-panasan gitu lupa deh kalau nggak salah namanya itu ini banget itu yang mama ngasih aku pakai aja dan cuma 10.000 aku kaget ini gitu kan nggak tahu masalah BPOM dan BPOM jadi terbesar ngelihat produk ilegal nomor BPOM-nya ini dari harga aja ya nggak terdaftar BPOM jadi ya habis itu lebih aware akhirnya tapi sebenarnya kayak sayang aja gitu sama orang produksi produk yang tidak terdaftar rasa sebenarnya kan kenapa dari Badan POM memang itu tidak aman mungkin ada yang tapi banyak orang dan bener deh wanita maupun itu bener-bener nurunin percaya diri itu seperti kulit kalau sampai rusak bener-bener
diri. Jadi untuk orang-orang yang masih mengeluarkan yang tidak menurutku itu tidak berkemanusiaan sih Mbak. Semoga mereka sadar gitu. Benar-benar. Semua perempuan tuh cantik ya Mbak ya. Gak perlu pakai pemutih, meninggi badan. Iklan-iklan yang biasanya ada di Instagram gitu. Ipa loh bergabung, halo Ibu. Nah ini juga Untuk tahun ini. Nah, untuk Mbak Cahaya sendiri, selain kosmetik ilegal ini kan sekarang juga banyak kosmetik-kosmetik palsu nih. Mereknya merek yang bisa kita temui, tapi ternyata dijual lebih murah dan ternyata palsu. Nah, untuk Iya. menghindari produk-produk yang seperti itu, kira-kira Mbak Cahaya gimana ya ngelakuinnya untuk menghindari? Iya, apalagi saya sering endorse Nah, betul. Instagram setiap hari ada aja yang dipromosiin. Jadi aku tuh kalau misalnya mau di endorse, aku langsung tanya dulu produknya udah ada BPOM-nya nggak. Aku cek juga kan. Apalagi kalau misalnya nama aku, terus biasanya aku cek dulu Instagram. Misalnya nih dia reseller, aku dulu produk ini benar udah dipakai banyak orang, udah berbeda atau bagaimana. Nah kalau dia baru aku approve. Nah tapi sebenarnya mau juga buat buat lokal karena juga di endorse seperti lulur rempah yang kan Mbak maksudnya jadi daftarkan di Badan POM. Karena saya adat budayanya memang suka pakai lulur, mereka memang bagus. Oh ini ya apa namanya organisasi. Nah itu kalau misalnya dari gimana menyikapinya mungkin. Nah, mungkin Bu Linda bisa menjawab. Baik, saya coba menjawab ya. Memang sekarang ini kan mungkin juga di masa pandemi COVID ini kan kita lebih banyak di rumah tuh. Terus kemudian kita juga pasti lebih kreatif menciptakan produk-produk kosmetik dengan membuat sendiri ya, misalnya dulu, kemudian bedak hitam, kemudian apalah itu namanya yang berasal dari tradisional gitu. Kita buat terus kemudian kita pakai untuk buat sendiri nih, bukan untuk dikomersilkan ya. Kita buat, kita pakai, kemudian kita cocok, dicobakan ke teman lain, ternyata dia cocok juga tuh. Tetapi kita tidak boleh mengedarkan kalau dia belum terdaftar di Badan POM. Badan POM pun juga sebenarnya Lokapom juga melakukan pendampingan sih. Kalau misalnya ada produk-produk yang ingin didaftarkan, silakan datang ke kantor, nanti kita dampingi bagaimana caranya untuk memperoleh notifikasi. Tetapi memang persyaratan notifikasi itu untuk misalnya kajian-kajian yang harus ditetapkan sebelum kita edarkan atau dipakai orang lain. Mungkin untuk kita pribadi sendiri, misalnya kita bisa nih, karena kita tanggung jawabnya ada di diri pribadi. Ketika akan disampaikan ke orang lain atau dibuat dalam bentuk satu produk kemudian dijual, itu berarti kan ada tanggungan untuk produsen atau pemakainya. Jadi Badan POM itu melakukan pengawasan sebelumnya nih. Sebelum misalnya kita ingin daftarkan produk kosmetik kita, misalnya bedak hitam, ya banyak kan itu kita bisa daftarkan misalnya. Iya, sebelum beredar harus memenuhi syarat pembuatan kosmetik yang baik gitu. Jadi bukan hanya asal bikin seperti itu saja, kita kan lihat juga higien sanitasinya seperti apa, dia berjamur atau tidak nanti hasilnya. Jadi ada kajian-kajian yang harus dilakukan sebelum produk itu di launching ke pasaran gitu. Setelah dia mendapat notifikasi untuk pendaftaran, kemudian sarana misalnya dia mau bikin pabrik kosmetik itu ada yang skala misalnya golongan B, dan saran dia menambahkan sesuatu yang tidak konsisten itu akan kita peringati.
bahaya kepada masyarakat. Jadi itu yang dilakukan oleh Badan POM. Sebenarnya bisa saja kita mendaftarkan produk kosmetik kita asal bisa melewati sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang memenuhi untuk menjadi satu pabrik kosmetik dengan skala kecil. Dan di Balikpapan sendiri sih sudah ada beberapa yang mendaftarkan untuk notifikasi produk kosmetiknya. Jadi jangan sampai kita buat sendiri, terus kemudian kita edarkan, terus kemudian akhirnya ketangkep ya ceritanya karena belum punya izin edar gitu. Jangan sampai seperti itu. Mendingan kita daftarkan dulu, kemudian kita siap untuk mengedarkan. Kalau misalnya untuk skala kita sendiri pemakaian yang nggak dijual ya boleh-boleh aja begitu. Oke teman-teman. Jadi mulai hari ini kalau misalnya berarti nggak boleh diterima ya, nanti semakin dari kalau misalnya saya ya. Iya. Kan banyak itu sekarang yang krim malam, krim siang, krim pagi, krim malam, terus kemudian banyak produk-produk yang diracik-racik sendiri tuh. Misalnya dia produk jadi sebenarnya, tapi hand body lotion ditambahin Kelly supaya putih gitu. Padahal sebenarnya belum melewati kajian-kajian gitu. Ya ada aja yang kreatif kayak gitu untuk ini. Tetapi ada juga nih, misalnya produk kosmetik itu bukan untuk mengobati dosis tinggi ke pembuluh darah kita. Gitu. Jadi jangan terkecoh mau putih tapi akhirnya menjadi membahayakan bagi kesehatan kita. Mbak Cahaya ini kan kalau sekarang nih namanya selebgram ini lagi lagi digandrungin banget nih dan dipercaya banget sama para anak-anak muda kita. Jadi kalau misalnya selebgram nge-endorse barang, terus mereka langsung yang oh iya ini bagus gitu. Nah Mbak Cahaya Hikmah ini kan juga followersnya banyak nih ya. Gimana sih caranya supaya bisa tetap mengendorse tapi juga Mbak Cahaya ini kan selebgram terkenal ya di Balikpapan. Aduh. Nah, anak-anak muda ini kan banyak yang suka mendengarkan opini dari para selebgram ini ketika dalam memilih barang, memilih kosmetik, memilih makanan gitu. Nah, bagaimana sih caranya Mbak Cahaya ini untuk bisa memfilter endorse yang datang ke Mbak Cahaya biar tetap selain mempromosikan barang tapi juga bisa mengedukasi para generasi muda ini? Silakan. Oke, kalau misalnya untuk memfilter tadi sepertinya udah saya jawab ya Mbak di pertanyaan sebelumnya. Jadi ya memang selalu nanya produknya apa, izin kalau kosmetik ya, kalau udah izin edarnya apa belum, dan masuk itu baru akhirnya saya terima. Dan biasanya cek BPOM, teman-teman yang belum download aplikasi di BPOM, cek BPOM, download dulu, dicek di situ. Sebenarnya di Google juga ada sih, ya kan? Iya betul. Di Play Store. Kayak produknya, oh ya udah aku mau coba produknya gitu. Dan habis itu ya aku coba produknya, aku lihat beberapa hari di mana. Habis itu aku promosiin. Kalau misalnya kalau memang bagus itu kalau misalnya ternyata nggak kurang cocok ya, aku lebih ngomong tentang yang diri misalnya lembut, karena body kan juga beda ya Mbak. Maksudnya yang aku belum cocok di belum tentu cocok aku, jadi sebenarnya nggak bisa juga membuat semua karena tipe untuk wajah ya minyak normal di kulitnya kering. Memang teman-teman sendiri ini harus juga tahu kulit kamu seperti apa yang ingin kalian pakai. Berarti yang cocok di Mbak Cahaya belum tentu cocok di kita semua ya? Iya, mungkin lebih ke tipe kulit. Tipe kulitnya berbeda-beda, betul. Nah, untuk Bu Linda nih sebenarnya bahan berbahaya yang ada yang biasanya yang disalahgunakan dalam pembuatan kosmetik itu apa aja sih? Mungkin supaya kita lebih care lah, lebih peduli melihat bahan-bahan baku kosmetik ya yang kita pakai. Lihat ingredients ya.
Bahan-bahan berbahaya yang sering disalahgunakan di dalam kosmetik, sering ditambahkan di dalam kosmetik itu mungkin semuanya sudah pada tahu ya, misalnya ditambahin merkuri. Merkuri itu supaya wajahnya cepat-cepat kinclong gitu. Dalam 1 minggu mukanya sudah bisa putih. Tadinya yang hitam, 1 minggu tinggal di rumah, begitu keluar langsung wow kinclong gitu ya. Merkuri ditambahkan di dalam produk tersebut, tapi mungkin teman-teman sahabat Bepom berpikir bahwa ini kan saya cuma nyimpennya di muka, dioles-oles aja, masa bisa sih masuk ke dalam tubuh kita. Nah, permukaan kulit itu kan ada pori-porinya, jadi merkuri itu bisa masuk ke dalam pori-pori muka kita langsung sampai ke pembuluh darah, dan juga bisa menyebabkan karsinogenik, penimbunan gitu di bawah di hati dan juga di bawah kulit kita. Jadi kalau kita pakai produk yang mengandung merkuri, terus kemudian kita di Indonesia udaranya panas, kita terpapar langsung oleh matahari, bisa menyebabkan kanker kulit. Dan juga mungkin sahabat Bepom yang misalnya mencoba memakai produk tersebut yang mengandung merkuri, mukanya kentara sih sebenarnya, ada pigmen-pigmen. Ketika dia tidak memakai, mukanya akan muncul lagi pigmen warna coklat, kemudian terjadi penipisan pada epidermis permukaan wajah kita. Kemudian juga ada asam retinoat. Asam retinoat ini bisa juga biasa juga ditambahkan. Mungkin masih ingat ada produk itu ketika dipakai kelihatannya pedes banget, mukanya jadi pedes gitu, kayak dicabain gitu. Terus kemudian akhirnya begitu setelah itu mukanya kan menjadi merah, terkelupas, dan akhirnya terjadi pengelupasan kulit dan iritasi seperti kepiting rebus mukanya setelah memakai produk tersebut. Kemudian ada juga hidrokinon. Hidrokinon ini biasanya disalahgunakan, pada umumnya sih disalahgunakan untuk produk-produk yang bisa memutihkan atau mencerahkan, karena ketiga produk ini juga bisa mengiritasi muka kita. Jadi muka itu memang ada jenis kulitnya ya, seperti dijelaskan tadi sama Mbak Cahaya. Ada jenis kulit yang normal, kemudian berminyak, kemudian campuran. Jadi sebaiknya kita menggunakan jenis kosmetik sesuai dengan jenis kulit kita. Kemudian ada juga bahan perwarna yang sering ditambahkan. Jadi pewarna kosmetik juga ini juga bisa menyebabkan bahaya, dengan misalnya pewarna merah K3, merah K10, dan jingga K1 yang biasa ditambahkan di dalam perona mata, kemudian pemerah lipstick, dan juga pemerah pipi. Kedua saat itu sangat berbahaya. Mungkin lipstick mungkin kemakan terus ya, akhirnya bisa terjadi penumpukan. Dan sahabat Bepom mungkin belum care gitu, karena ketika memakai produk tersebut juga mungkin nggak langsung mati gitu, enggak kan. Jadi dia bertahap munculnya, tertimbun di dalam tubuh, nanti baru muncul, kok saya bisa kena ini ya, kok saya bisa kena CA ya. Ternyata setelah ditelusuri ada pemakaian yang salah misalnya di dalam produk kosmetik tersebut. Wow, bahaya juga ternyata teman-teman. Ini malah yang kuri gitu Pak. Kalau untuk produk yang mengandung bahan-bahan alami kan banyak yang dijual di Instagram, di e-commerce, mengandung 100% bahan alam gitu. Nah, apakah yang alami-alami ini sudah pasti lebih baik, Bu? Mengandung bahan alami ya bagus gitu, tapi kita harus benar-benar membuktikan bahwa yang ditambahkan itu benar-benar alami gitu. Jadi jangan sampai diklaimnya mengandung ini ternyata nggak ada, ditambahin kunyit di situ, dia pakai pewarna gitu yang lain gitu, nggak ada ditambahin misalnya pakai tepung dan sebagainya, itu nggak ada penambahan, dia menambahkan bahan kimia di dalamnya. Jadi untuk yang dari alam lebih bagus kalau misalnya memang kita buat sendiri atau seperti apa yang bisa menjamin kita sendiri. Tetapi ketika dibuat dari alam terus kemudian diedarkan,
produsennya benar-benar menjamin bahwa itu benar-benar dari alam dibuatnya gitu. Dan juga harus ada izin edar ya Bu. Iya, harus ada izin edar dari BPOM-nya. Itu yang utama sih, karena kita kalau dia sudah didaftarkan kan kita meneliti tuh di lab, benar nggak kandungannya begitu, benar nggak dia menambahkan ini. Jadi tidak ada penipuan pada konsumen sih. Jadi seperti itu. Jadi kalau dia udah ada BPOM-nya, udah layak, mutu dan keamanannya dijamin gitu. Saya jadi boleh nggak? Ini Bu, kan sekarang banyak produk yang terus itu animal free, sama aja sama produk-produk, ataukah memang produk hanya strategi promosi? Animal cruelty free Bu, jadi dia kosmetik yang mengklaim dia tidak ada hewan, penggunaan hewan atau dicoba pada hewan. Itu seperti apa untuk yang produk-produk seperti itu? Untuk produk-produk yang seperti itu yang mengandung animal, kalau dia mengeklaim kan kita harus ada di dalam kemasannya, dia klaim seperti itu berarti produk tersebut sebenarnya tidak ada di situ gitu. Jadi kalau misalnya dia tidak mengandung, karena kadang-kadang juga ada orang yang alergi gitu terhadap suatu produk yang mengandung misalnya dari binatang atau mengandung lemak apa gitu, ada yang alergi. Jadi bisa saja untuk memasukkan produk seperti itu di dalam kosmetiknya, tetapi benar-benar gitu, jangan mengelabui konsumen gitu, jangan sampai dia sudah klaim seperti itu ternyata tetap aja ada lemak dari hewani yang dimasukkan sebagai komposisi dari kosmetiknya. Jadi kalau kita tadi kalau sesuai yang ada di label, sesuai dengan ada yang di kemasannya dan bagaimana cara pemakaian daripada produk kosmetik tersebut. Oke, ini jadi sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang menanyakan tips memilih makeup yang aman, membedakan skincare berbahaya atau tidak. Jadi intinya adalah kita harus cek izin edarnya dulu, dicek BPOM, apakah dia terdaftar atau tidak. Kalau terdaftar, itu berarti sudah dipastikan aman, keamanannya, mutunya, manfaatnya. Kemudian labelnya juga harus sesuai, klaim dari labelnya harus sesuai dengan apa yang manfaat yang dia tuju begitu. Begitu ya Bu ya, kurang lebihnya ya. Nah, kemudian untuk produk racikan dokter nih Bu. Kan kalau dibilang tadi kosmetik yang beredar ini harus punya izin notifikasi. Nah, kalau krim racikan dokter ini kan tidak ada ya Bu ya, izin edarnya. Seperti apa nih Bu? Untuk krim racikan dokter itu boleh-boleh aja gitu, tapi memang dia harus konsultasi ke dokter kecantikan atau dokter kulit untuk perawatan dan lain sebagainya. Jadi dokter yang ahli di bidang kecantikan ini menuliskan resep dan akan ditebus di apotek. Dan juga ada juga sih yang sekarang klinik-klinik yang ada di Balikpapan, dia sendiri sudah mempunyai dokter kecantikan. Jadi dokter kecantikan ini yang membuat resep, kemudian melihat apa keluhan dari konsumennya, dan dia menulis resep, kemudian resep itu akan dibuatkan oleh apoteker. Jadi dia mempunyai penanggung jawab apoteker yang membuat racikan tersebut. Jikalau racikan dokter ini harusnya fresh ya, orang datang konsultasi terus kemudian dikasih resep, kemudian ditebus di apotek ataupun di apotek di klinik tersebut yang menyediakan produknya. Tetapi kalau misalnya dia sudah malas nih jadi berdasarkan pengalaman ternyata krim ini cocok untuk semua orang dan dia ingin mempatenkan produk tersebut. Kalau dia sudah mempatenkan racikan dokter ini harus didaftarkan di Badan POM. Jikalau tidak didaftarkan berarti dia sudah membuat dalam bentuk banyak, kemudian dia tanpa izin edar, berarti itu dinyatakan bahwa kosmetik tersebut ilegal, tidak terdaftar di Badan POM. Jadi kosmetik itu kan tidak semuanya cocok buat semua orang ketika ada gangguan-gangguan misalnya di kulitnya atau seperti apa. Jadi seperti itu. Oke, menarik ini berarti Bu ya. Pertanyaan di kolom komen dari Ita Delivery.
Bu, kalau untuk mengurus izin kosmetik, alurnya kemana dan apakah mahal? Bang pasti Bu, mahal apa Bu? Mahal ya. Kalau kita lihat mahal, enggak sih, enggak mahal. Itu satu produk itu sesuai dengan PNBP-nya itu kan sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk pengurusan satu produk itu. Kalau nggak salah dia cuma 500.000 gitu untuk pendaftarannya. Tetapi kriteria yang harus dipenuhi nih, dia kan harus ngurus juga ke tempat lain, misalnya NIB-nya, SIU, ke DPMPT gitu untuk perizinan OSS-nya gitu. Jadi kalau di Badan POM sendiri cuma 500.000 gitu untuk pendaftaran satu produk kosmetik tersebut. Jadi kalau ingin mendaftarkan produknya nggak mahal, datang aja ke Balai POM, tapi harus memenuhi persyaratan untuk sarana dan prasarananya. Jangan hanya misalnya ada kriteria-kriteria sih yang harus di ini, tapi kita pun sebenarnya juga melakukan pendampingan terhadap UMKM kosmetik. Daripada dia ilegal, kita dampingi supaya dia bisa terdaftar dan dia bisa mendistribusikan produk-produk kosmetiknya tersebut, dan bisa kita uji di Badan POM terhadap mutu dan keamanannya. Ini menarik sih Bu, aku jadi ya Bu, kan tadi Ibu bilang pakai Mbak, saya boleh nanya Mbak, masih konten saya harus pakai SIUP, jadi yang kita daftar untuk BPOM yang ada badan usaha, maksudnya kalau misalnya yang berusaha rumahan mau daftar POM tapi punya badan usaha. UMKM berarti ini ya, Mbak ya? Oke Bu, mungkin bisa jawab Bu. Boleh Mbak, perorangan boleh gitu, punya NPW pribadi boleh gitu. Jadi tadi di awal saya udah jelasin bahwa jenis kosmetik itu ada grade-grade-nya gitu. Ada yang ada yang golongan kosmetik golongan A, ada golongan B. Golongan B ini misalnya UMKM gitu, dengan skala seminimal mungkin, juga asal dia memenuhi persyaratan gitu. Jadi boleh aja mendaftarkan perorangan, kemudian boleh juga perusahaan juga boleh gitu, tergantung mau pakai apa. Jadi sebenarnya sudah ditawarkan kemudahan-kemudahan oleh Badan POM agar bisa terdaftar, kemudian juga agar bisa kita kaji supaya aman dipakai oleh konsumen. Itu prosesnya berapa lama biasanya Bu? Untuk prosesnya tergantung orangnya gitu, tergantung orangnya juga gitu, karena persyaratan itu kan dia harus misalnya dia ngurus nih minta surat keterangan dari kelurahan atau apa bahwa di tempatnya itu akan dibuat satu pabrik kecil kosmetik gitu. Kemudian kita harus kita bantu untuk membuat layout dena kosmetik, dena produk, dena pabriknya gitu. Dena itu harus disetujui oleh Badan POM. Jadi dena itu akan memperlihatkan alur-alur dari cara pembuatan kosmetik tersebut, sehingga cara menghasilkan suatu cara pembuatan kosmetik yang baik. Jadi kalau kita melihat dia berapa lama, tergantung dari orangnya sendiri yang ngurus gitu. Kelengkapan berkasnya seperti apa, kemampuan dia merespon seperti apa. Karena di Badan POM sendiri sebenarnya ada timeline yang sudah ditetapkan gitu. Untuk ketika sudah lengkap semua persyaratan yang diajukan di Badan POM, itu berarti kita ada timelinenya, misalnya 14 hari dia sudah harus ada izin edarnya. Tapi kalau misalnya pengusahanya lambat merespon, lambat melengkapi dokumennya, ya bisa bertahun-tahun baru bisa keluar gitu. Hari kalau udah lengkap ya Bu. Siapa tahu mau usaha kosmetik ya? Ayo. Nah, siapa tahu Mbak Cahaya mau usaha bikin kosmetik nih kayaknya. Tadi sebelum kita break, kita sempat membahas tentang produksi kosmetik, syarat-syaratnya, alurnya seperti apa. Jadi ketika produksi kosmetik itu yang harus dilengkapi adalah berkas-berkasnya, kelengkapan berkas perizinannya, kemudian denahnya, penerapan hygiene sanitasinya ketika sedang produksi kosmetik itu yang harus dilengkapi.
Nah, kemudian untuk waktunya itu tergantung lagi dengan tingkat kepatuhan atau dari pelaku usahanya sendiri untuk melakukan pengurusan. Untuk di BPOM sendiri sudah ada timeline untuk pendaftaran kosmetik sudah ditetapkan. Demikian juga dengan tarif pendaftarannya. Sambil menunggu Mbak Cahaya, mungkin kita tanya-tanya dulu ya Bu ya. Iya. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Erni Potuda dari yang nonton. Bagaimana dengan produk MLM yang perusahaannya sudah besar, ada di beberapa negara, tapi dan kantornya legal, tapi pas dicek itu nggak ada nomor izin edarnya gitu. Apakah barang itu ilegal atau seperti apa? Kalau kita lihat memang banyak produk-produk yang diinikan secara MLM, tapi tetap seperti di awal semuanya harus terdaftar di Badan POM. Kalau dicek di BPOM-nya kemudian tidak ada izin edarnya, berarti itu adalah barang yang ilegal. Jadi tetap harus semua produk yang beredar di Indonesia itu harus didaftarkan di Badan POM. Oke. Kemudian Bu, kalau untuk mengantisipasi nih, jadi sekarang ini memang banyak produk-produk yang dijual itu mereknya itu sudah kita kenal gitu, merek X lah ibaratnya. Nah, tapi ternyata tuh palsu gitu Bu. Gimana sih cara kita membedakan yang kosmetik asli dan kosmetik yang palsu itu? Untuk membedakan kosmetik asli atau palsu, tetap aja ya, kalau misalnya kita lihat bahwa produk yang asli perlu kita cek dulu, misalnya kita dari segi harganya. Tentunya untuk yang palsu pasti harganya lebih murah daripada harga yang aslinya, itu yang pertama ya. Terus kemudian dicek BPOM juga bisa kita ngecek nomor registrasinya seperti apa, dan juga mungkin ada penampakannya atau apa. Sepandai-pandainya dia meniru pasti ada sesuatu yang tidak sama persis dengan aslinya. Jadi untuk melihat asli atau tidaknya kita buka saja cek BPOM, terus kemudian kita lihat izin edarnya. Biasanya sih juga kalau di di website Badan POM ada beberapa, misalnya kita dikeluarkan public warning yang bisa kita mengetahui bahwa ada produk-produk yang dipalsukan ataupun ada produk-produk yang ditarik, sehingga pada saat kita membeli kita sudah tahu, oh ternyata memang dia sudah ada di public warning yang tidak bisa kita beli. Jadi memang untuk mengetahui asli atau tidaknya, para konsumen ini harus lebih cerdas dan lebih aware gitu ya Bu ya, untuk membedakannya. Mbak Cahaya, tadi kan kita sebelum terputus kita membahas tentang produksi kosmetik nih ya kan ya. Nah, sementara untuk Mbak Cahaya sendiri, untuk tips merawat kulit tubuh ala Mbak Cahaya ini seperti apa nih? Kan glowing sekali kan kalau kita melihat dari postingan Instagramnya itu, woi mantap. Nah, boleh dong berbagi tips nih, gimana sih cara merawat tubuh? Kalau misalnya menurut pribadi sih merawat tubuh sebenarnya dari dalam ya. Pasti setuju ya Ibu Linda ya. Dari dalam. Jadi ya inner beauty. Tapi memang maksudnya dalam tubuh juga dikontrol gitu. Makan makanan yang sehat, 8 gelas sehari, olahraga. Itu yang membuat kulit jadi segar. Nah, untuk sendiri biasanya aku kayak dua kali aku tuh lupakan. Jadi kulit kita bersih. Ya kan kita tetap sekarang jadi istri sering masak kan tubuh nempel. Nah, terus karena perawatan pakai skincare selalu deh pakai serum. Ibu juga suka pakai serum tuh. Biar kinclong. Kalau menurut saya suka pakai serum. Saya pakai itu buat membuat kulit lebih lembab gitu. Aku suka pakai serum, terus pakai krim pagi, malam tidur di muka pagi supaya segar wajah. Itu pakai krim malam gitu. Biasanya aku juga sering pakai masker itu sekitar 1 minggu juga. Sama cukup sih sebenarnya sebenarnya supaya lebih care sama kesehatan tubuh dan ya, kayak ritual ya Mbak ya, ritual yang diadakan oleh para perempuan atau ibu cewek-cewek gitu. Jadi budaya untuk menjaga. kalau ada yang kurang kayak ada yang sakit
Jadi keren deh dirawat terus hand body supaya wangi, supaya lembab kulitnya semuanya teman-teman. Jadi memang kita harus peduli. Sama ini sih menurut jadi mungkin kayak ada beberapa kosmetik apa skincare yang sebenarnya kita nggak, tapi kita akhirnya beli. Misalnya nih pencerah anak mata, pada kita cuma tidur yang cukup, namun di kita itu sebenarnya udah cukup karena kita wanita ini mencerahkan di padahal sebenarnya itu nggak butuh banget loh guys. Jadi maksudnya supaya kita tidak terlalu konsumtif, apa yang bisa kita perawat diri sendiri, lebih baik itu makan dulu, jangan. Ya, jadi perawatan itu memang harus kita lakukan sih sebagai seorang perempuan ataupun semuanya sih, mulai dari anak-anak sampai orang tua juga ada perawatannya supaya kita kulit kita kelihatan lebih bagus ya Mbak ya. Jadi di masa pandemik seperti ini pun juga mungkin ada trik-trik yang khusus yang harus kita lakukan ya, seperti perilaku hidup sehat ya, tetap kita lakukan ya. Bangun pagi mungkin ritualnya ya gosok gigi, terus kemudian mandi, jangan sampai stay at home nggak mandi-mandi nih, mandi-mandinya cuma 1 kali 1 ya. Terus kemudian jangan meminjamkan kosmetik untuk orang lain. Jadi kosmetik itu adalah keperluan pribadi kita. Jangan sampai misalnya habis makan terus terus berkawan nih, berteman nih, saya nggak bawa lipstik, pinjem dong lipstiknya. Nah lo gitu kan bisa ini. Jadi produk kosmetik itu Bahaya ya itu Bu. Kadang-kadang kita produk kosmetik itu jadi keperluan pribadi kita gitu. Di masa seperti sekarang ini kita care terhadap orang lain, ya kita jangan meminjam, bukan pelit ya jadinya, tapi kita jangan meminjamkan produk kosmetik kita ke yang lain gitu. Seperti lipstik kan kita pasti menyentuh. Sekarang ini kan kita dilarang nih menyentuh wajah dan mulut, hidung dan lain sebagainya tanpa cuci tangan gitu. Mengetep pun juga muka gitu, habis ini ya harus cuci tangan dulu. Jadi perilaku hidup sehatnya harus tetap kita jalankan ya. Sebelum make up kita memakai make up atau seperti apa ya, cuci tangan dulu, tetap dalam keadaan bersih tangannya gitu. Kemudian kalau misalnya semuanya, jadi kosmetik itu adalah perawatan pribadi kita nggak pinjamkan ke orang lain, yang khusus di daerah wajah seperti bedak dan lain sebagainya. Kemudian juga mungkin perlu teman-teman atau sahabat Bepom ketahui bahwa produk kosmetik itu ada masa kadaluarsanya loh gitu. Jangan sampai hand body kita ternyata dari 2 tahun yang lalu sudah kadaluarsa, tapi karena jarang dipakai jadi ternyata sudah kadaluarsa gitu. Ya, ini mungkin menarik ya Bu. Mungkin banyak juga teman-teman yang belum tahu di setiap kosmetik itu ada yang memang udah ada expirednya, tapi ada juga yang tulisannya 36M. Jadi maksudnya setelah dibuka hanya 6 bulan. Nah jadi teman-teman yang belum tahu itu tuh untuk masa kadaluarsa. Iya, seperti krim-krim kan biasanya kalau sudah dibuka terus kemudian terpapar dengan panas dan lain sebagainya kan bisa jamuran. Terus kemudian misalnya cara memakai kita juga tangan kita kotor terus menyentuh krim tersebut, itu juga bisa mempengaruhi sediaannya. Jadi memang ada masanya krim tersebut dibuka terus kemudian setelah tidak dipakai jangan sayang dibuang kosmetiknya. Misalnya belinya makeup kit nih, makeup kit kan yang lengkap lumayan mahal tuh belinya gitu ya. Terus kemudian setelah lama nggak dipakai-pakai, kemudian lama nggak ini, dicek ternyata sudah kadaluarsa padahal tidak terpakai. Ya sebaiknya kalau sudah kadaluarsa ya dibuang, karena itu ada jamur yang tumbuh, ada apa yang bisa menyebabkan iritasi kita. Ini ada pertanyaan nih di kolom chat yang menyatakan misalnya
expire-nya 7 bulan, terus kemudian digunakan, masih amankah digunakan di bulan ke-6? Ya masih aman sesuai dengan tertera yang ada di produk kosmetik tersebut. Tetapi yang seperti tadi, cara penyimpanannya juga harus diperhatikan ya, karena jangan sampai dia terpapar matahari ternyata sediaannya itu sudah berupa terpisah antara minyak dan krimnya, jadi sudah tidak layak kita pakai. Oh iya, saya juga kadang pernah ada kita mau pakai tiba-tiba kok ada minyak-minyak gitu kan, jadi dibuang. Oh, saking banyak produk Bu, kadang tuh banyak kan ya, tapi nanti kalau kadang lupa sama yang lama, jadi pas sudah ngeliat produknya, oh, ini gitu, sayang banget. Iya, jadi memang produk kosmetik ini kan menjadi kebutuhan dasar ya. Jadi karena kita tanpa menggunakan kosmetik ini kita sudah nggak pede itu untuk keluar. Biasanya juga tanpa lipstick, tanpa bedak gitu, kita nggak pede untuk keluar. Jadi merupakan kebutuhan dasar dan juga misalnya. Ya harganya ya relatif sih, ada yang kelas menengah ke bawah, ada yang ke atas, jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Dan banyak juga produk-produk yang beredar itu ya yang sudah terdaftar di Badan POM itu ya banyak juga yang sesuai ininya harganya dengan kita dan sesuai dengan jenis muka kita. Jadi jangan sampai misalnya produk harus produk yang mahal-mahal, ada juga kok produk yang murah yang bisa sesuai dengan kita dan hasilnya juga bagus. Yang penting bukan harga terdaftar, teman-teman. Iya, intinya terdaftar di Badan POM. Ya ini masa ada yang tanya Bu, katanya bahayanya kalau pakai produk expire, ya bisa iritasi, sesimpel itu ya. Efek sampingnya kalau di samping Mbak itu katanya bisa iritasi. Coba aja atau enggak Mbak Iren, coba aja deh. Kalau produk expire. Kalau di kolom chat ini ada yang melaporkan, misalnya kalau misalnya ketemu nih produk-produk yang tidak terdaftar, ya silahkan melapor ke kami, nanti kami akan menelusuri di mana produk tersebut dijual ataupun di mana. Jadi kami bisa melakukan tindakan gitu. Jadi kami ini juga perlu masukan dari masyarakat bahwa ketika terjadi suatu penjualan produk-produk yang ilegal, silahkan melapor ke kami, nanti kami akan menelusuri dan melakukan tindakan terhadap ini. Jadi sebenarnya konsumen itu harus cerdas gitu. Jadi kalau ada seperti itu, ya tolong dilaporkan ke kami kan, supaya kami bisa melakukan tindakan pengamanan terhadap produk-produk yang tanpa izin edar tersebut. Nah, ini di kolom komen juga ada yang nanya nih Bu, kosmetik yang cocok untuk para petugas kesehatan yang pakai APD. Aduh, Wah, iya betul ya. Garda terdepan di COVID nih. Iya, salut. Terima kasih untuk Masker Bu, kacamata. mungkin untuk karena pakai lipstiknya nggak kelihatan, ya pakai lip gloss aja ya, pelembab bibir, terus kemudian pelembab wajah, dan itu mungkin ya yang untuk yang selalu pakai masker. Dan sekarang kan juga nggak kelihatan nih kalau kita pakai lipstick. Kita kan pakai masker, wajib pakai masker keluar, jadi lipstick juga nggak kelihatan. Ya perawatannya seperti biasa sih ya, yang rutin kita lakukan seperti memakai pelembab, memakai bedak seperti biasa. Kalau Mbak Cahaya ada sarannya khusus untuk ibu ini? Untuk yang pakai APD, mungkin menurut saya pribadi ya pakai yang basic ke pelembab kayak tadi, karena pelembab kan dia memeresap ke wajah kan. Beda kalau misalnya kalau misalnya teman-teman butuh banget pakai bedak ya, karena menurut aku teksturnya bedak Bu pasti nempel di masker gitu. Betul. Kalau misalnya wajahnya sudah hydrate, sebenarnya nggak pakai bedak kan itu juga kok mungkin karena kan matanya boleh lah dikasih yang warna juga, itu kasih eyeshadow sedikit supaya menurut aku sih itu kalau misalnya memang memang bedak lalu ke produk lain kenakan gitu.
kalau misalnya bedaknya itu jadi malah nggak bersih kan maksudnya Iya. jaga kebersihan kan Bu. Iya betul, karena kalau kita pakai bedak, mungkin bedak yang berwarna itu akan menempel di masker. Juga kalau pakai lipstick ya, ketutup lipstick. Masih ya, saya nggak bisa dengar Produk-produk suara ibu kosmetik yang sekarang Bu. katanya ada yang tuh kira-kira tuh Bu. Belum expired nih padahal. Walaupun dia belum expired, tapi keadaan physically dia sudah berubah, sebaiknya tidak dipergunakan lagi. Karena dia karakter dari produk tersebut sudah berubah. Jadi yang seperti tadi kita bicarakan bahwa kalau dia sudah berminyak dan lain itu berarti sudah terjadi pemisahan. Untuk jasa titipan, misalnya temannya nih ke Korea, kan yang lagi musim nih nitip-nitip nih ke teman, misalnya lagi ke Korea kan, kemudian dititipin, aku dibeliin ini dong produk Korea, kemudian dititiplah masuk menjadi tentengan ke Indonesia. Untuk mengetahui aman dan tidaknya kita tidak bisa memastikan sih, karena Badan POM sendiri tidak melakukan pengujian terhadap produk tersebut. Jadi saya mau jawab aman atau tidak, saya nggak tahu, tergantung dari pemakaian. Misalnya kalau ingin mengetahui aman atau tidaknya, ya belilah produk-produk yang terdaftar, karena Badan POM bisa menjamin di situ. Untuk jasa titipan seperti itu sih ya kadang-kadang ini kita ternyata beli produk yang dari luar, itu produk dari luar, terus kemudian kan yang importer di Indonesia terdaftar dengan merek tersebut gitu. Jadi standar keamanan di masing-masing negara tergantung dari harmonisasi ASEAN. Di harmonisasi ASEAN itu ASEAN itu atur standarnya seperti apa. Untuk kosmetik ini kan dia didaftarkan melalui importer masuk ke Indonesia. Setelah itu baru kemudian. Nah, tadi untuk standar keamanan berarti sudah disesuaikan dengan harmonisasi ASEAN ya Bu ya. Ada yang bertanya tentang produk yang share in jar nih Bu. Jadi produk yang dikemas di botol-botol, dikemas ulang di botol-botol yang lebih kecil untuk dijual. Nah itu seperti apa ya Bu? Untuk produk-produk kosmetik yang sudah, misalnya kita beli yang kemasan gedenya, terus kemudian kita jual lagi menjadi kemasan-kemasan yang lebih kecil di isinya kemasan ulang ya, itu sebenarnya tidak diperbolehkan, karena yang dijamin oleh pabriknya adalah yang dalam bentuk kemasan besarnya. Jadi pada saat kita penjual repacking kembali, membuat menjadi lebih kecil-kecil, itu berarti di situ harus ada kegiatan produksi. Jadi harus sesuai dengan cara produksi kosmetik yang baik. Jadi pabrik misalnya menjual. Oke, ini ada pertanyaan lagi Bu dari Syahrini. Temannya Syahrini mungkin nih. Bahaya atau tidak sebenarnya menggonta-ganti produk kosmetik? Nah, ada pertanyaan nih, maksudnya bahaya nggak kita mengganti-ganti produk-produk kosmetik ganti-ganti nih? Sebenarnya ini tergantung dari jenis kulitnya ya. Sebenarnya kalau saya melihatnya tergantung dari jenis kulit muka kita gitu. Jadi kalau kita mengganti-ganti produk, ya kadang-kadang belum selesai yang satu produknya berkhasiat, terus kemudian diganti lagi produk yang lain gitu. Jadi ini sudah nggak tahu nih yang mana yang berkhasiat nih. Sebaiknya kalau memang di awal pemakaian kosmetik sudah ada menimbulkan iritasi dan sebagainya, tidak dilanjutkan. Tetapi kalau misalnya kadang-kadang kita sih lihatnya tren kosmetik, misalnya nih jenis sampo A dijual gitu. Ada masanya tuh dia merubah formulasi dan sebagainya, dan sampo A yang kita cari itu sudah nggak ada di pasaran lagi. Tapi mengganti-ganti produk ini, sampo aja bisa ketombean ya kalau ganti-ganti terus samponya kalau tidak cocok dengan kulit rambut atau rambut kita gitu. Mungkin ada saran dari Mbak. Kalau saya pribadi sih Bu, menurut saya ya teman-teman tipenya yang kulit, jadi kalau misalnya pakai hari ini keesokan harinya pakai masker ini ya alhamdulillah. Palingan kalau udah mau datang nanti jerawat itu. Jadi kadang-kadang saya misalnya terus tiba-tiba aku pernah saya coba sebenarnya kulit gimana sih? Dan ternyata juga Bu, jadi sebenarnya kulitku ini lumayan ya sama gitu Bu, kulitnya teman-teman.
Karena memang kan cenderung normal ya, normal oily sekali biasanya itu yang kulitnya lebih. Ya, kalau jenis kulit yang berminyak yang agak sensitif, kalau kita mengganti produk-produknya, ya bisa menimbulkan jerawat, ya. Kemudian kulit Jerawat. mukanya menjadi lebih kering. Iya. Jadi untuk mengganti-ganti produk itu sih, ya mungkin tidak disarankan ya. Tapi kalau mau tergantung kondisi sih ya, kondisinya seperti apa. Kenali jenis kulit sih lebih pentingnya. Sebelum nutup nih Bu, satu pertanyaan terakhir. Jadi sebelum memutuskan untuk membeli atau menggunakan kosmetik, itu apa sih Bu yang harus dilakukan oleh kita sebagai konsumen? Sebelumnya harus lihat izin edarnya dulu. Pertama-tama kita harus melihat izin edarnya dulu, karena di situ pemerintah sudah mengambil peran untuk memastikan mutu dari produk kosmetik tersebut sebenarnya. Melihat jenis sih, ya, melihat jenis kulit muka kita seperti apa, kenali sendiri kulit wajah kita seperti apa, kulit kita seperti apa, dan kebutuhan kita seperti apa. Kemudian baru kita memutuskan produk tersebut aman kita pergunakan. Untuk saya sendiri mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan ke para konsumen kosmetik ini seperti apa? Tapi benar kalau misalnya slogannya Lokapom atau Bepom kan memang harus klik ya Bu. Maksudnya ketika kita memilih produk, kita kan juga harus klik dulu sama produknya sehingga kita repeat order dan produknya. Sepula ketika kan teman-teman harus periksa secara klik, lihat kan kita pastikan ada izin edarnya, kemudian ada kata atau waktu. Itu yang udah paling lengkap sih. Kalau misalnya semuanya sudah ada, berarti udah pantas untuk jenis kulit kalian produk kalian akan perubahannya patut untuk di skincare rutin secara rutin. Oh iya, teman-teman jaga kesehatan, selalu sehat. Jadi di dalam tetap untuk alat kosmetiknya. Jangan lupa cek klik ya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Ini gak hanya untuk kosmetik aja, sahabat Bepom, tapi juga untuk pangan, obat tradisional, suplemen yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, sudah 1 jam nih, 1 jam lebih malah Salome Om kita episode tips memilih kosmetik aman ini. Kita sudah memilih 3 penanya terbaik. Nanti akan kita umumkan di halaman Instagram kita di @lokapom_balikpapan. Jadi jangan lupa di follow. Jangan lupa juga di follow Instagramnya selebgram Balikpapan terkenal kita ini ya, Mbak Cahaya Hikmah di @cahaya_hikmah. Kemudian Balikpapan juga. Oke. Terima kasih sebelumnya atas kesediaan Bu Linda dan Mbak Cahaya Hikmah yang sudah hadir bersama kita. Ini juga ada yang komen sering-sering dong bikin bikinan seperti ini. Siap, kita akan sering-sering bikin. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram kita untuk tahu info-info update tentang obat dan makanan di Kota Balikpapan. Oke, terima kasih Mbak Cahaya atas kesempatannya. Kita bisa sharing-sharing, bisa ngobrol-ngobrol di sini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah koneksi yang putus-putus. Sampai jumpa di episode Salome Om berikutnya. Bye-bye. Gamsam tidak.